Tentu tidak mengherankan jika Pulau Lombok dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid. Hal ini bukanlah tanpa alasan, karena mayoritas masyarakat di Pulau Lombok menganut ajaran agama Islam dan menjadikan masjid sebagai bangunan penting yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Menariknya lagi, di antara ribuan masjid yang ada di Pulau Lombok, ada beberapa yang memiliki sejarah penting bagi masyarakat sekitar. Salah satunya masjid yang satu ini, Masjid Bengak Sekarbela, Kota Mataram. Bangunan Masjid Bengak berdiri kokoh di antara perkampungan warga di Sekarbela, Karangpule, Kota Mataram. Ada sejarah panjang di balik kemegahan bangunan masjid ini. Konon, dahulu masjid ini sederhana, hanya disangga dengan kayu, berdinding bedek dan beratap alang. Keanehan pun datang. Dari lantai masjid ini muncul air yang berlimpah dari dalam tanah dan membuat masyarakat bengak atau dalam bahasa Indonesia berarti heran. Lambat laun masjid ini semakin populer dengan Masjid Bengak. Hal inilah yang melatar belakangi penamaan Masjid Bengak. Baik pemirsa NTB 1, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Takmir Masjid Bengak, yaitu Ustadz Haji Saiful Haq. Ya. Baik Pak, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, boleh kita diceritakan bagaimana cerita atau sejarah di balik berdirinya Masjid Bengak ini, Pak? Baik, ya, dari beberapa sumber yang kami dapatkan, ada versi yang mengatakan bahwa masjid ini adalah salah satu masjid yang bersejarah di Pulau Lombok. Kenapa begitu? Karena masjid ini didirikan dulu awalnya oleh seorang waliullah yang datang dari Pulau Jawa. Seorang wali ini namanya pun berbeda versi, tetapi masyarakat sekitar menyebutnya memanggilnya dengan sebutan Tuan Guru saja. Ada versi lain juga yang mengatakan nama beliau itu adalah Gaus Abdul Razak. Ya. Beliau ini tidak langsung ke Sekarbela ini. Beliau ini pertama ke Sesele, Lombok Barat, kira-kira beberapa kilometer ya dari sini ke arah utara. Kemudian tidak lama di sana pindah ke daerah Punie namanya, ya. Daerah Punie ini tidak lama juga di sana, lalu pindah dan terakhir di Sekarbela ini. Nah, singkat cerita, dibangunlah masjid di Sekarbela ini dengan sangat sederhana, dengan beratapkan lantai dari tanah, atapnya rumbia, dinding dari bedek. Ya. Nah, kemudian jamaah pun terus memeluk Islam sedikit demi sedikit dan berkembang terus. Kemudian ya pada saat itu memang ada penguasa dari Pulau Bali, yaitu Karangasem, anak agung yang di sini pemimpinnya namanya Anak Agung Gede Jelantik. Ya. Nama masjid ini dulu Masjid Bengak. Sampai sekarang juga dikenal dengan Masjid Bengak. Kenapa disebut Masjid Bengak? Karena Bengak itu dalam bahasa Sasak, artinya dalam bahasa Indonesia yaitu heran. Ya. Kenapa heran? Karena di tengah-tengah perkampungan ada mata air. Biasanya mata air itu di pinggir sungai, di pinggir danau, tapi ini di tengah-tengah perkampungan ada sungai. Ya. Jadi kenapa waliullah ini di mana saja dia bermukim, tinggal, di sana ada mata air. Dia tinggal pertama di Sesele itu ada mata air yang sampai sekarang konon ceritanya sumurnya itu tetap dialirkan ke rumah-rumah warga, kemudian warga membayar ke masjid. Ya, kebetulan saja di daerah Punie itu sekarang ada namanya, kalau tidak salah Kelebut namanya ya. Ya, di sana ada mata air, tetapi memang digunakan sekarang ini yang untuk masyarakat Hindu. Yang di sini
kolam bengak itu masih ada sampai Masih sekarang. ada. Nah, kira-kira Ya. Pak, itu ketika kiai begitu ya kita bilang ya, kita kiainya datang itu kira-kira abad berapa waktu itu? Tahun berapa? Sekitar pertengahan abad ke-17. Abad ke-17. Iya, iya. Jadi masjid ini yang sekarang berdiri ini sudah direnovasi sekitar 4 kali ya. 4 kali berarti 4 berawal kali. dari tanah tadi ya Pak ya. Iya, Dan berawal dari dinding itu, bedek, terus juga atapnya iya. dari terbuat dari alang Ya, gitu ya. alang-alang ya, Alang-alang. alang-alang ya. Ada peninggalan di sini juga gitu. Nah, jadi setelah terbakar itu atas prakarsa yang namanya Tuan Guru Haji Mustafa Kamal, Tuan Guru Haji Muhammad Toha, ayah kandung dari Tuan Guru Haji Muhammad Rais. Muhammad Rais itu yang diambil namanya dari masjid ini. Berarti dari kiai tadi turun-temurun kembali ya? Turun-temurun betul? ya. Dan kemudian ayah kandung dari itu dan beberapa tokoh pada saat itu membangun kembali masjid ini dengan ukuran sederhana juga, tapi sudah mulai atapnya dari genteng. Genteng itu didatangkan dari Palembang ya. Nah, kemudian masih plafonnya dari papan kalau tidak salah dulu ya, dari papan. Itu pembangunan yang kedua. Nah, itu kira-kira tahun berapa? Apakah jauh dari abad ke-17? Ada ya, Pak? tulisan di tanah, ada papan yang berukuran semeter kali berapa itu, setengah meter kalau tidak salah, masih ada kan itu. Itu 1350 Hijriah. Kita bisa sesuaikan nanti tahun berapa itu. Nah, pada tahun itu masih kan belum ada listrik juga dulu kan. Nah, semua para seniman-seniman ya di sini kan tukang emas terkenalnya. Jadi seniman-seniman itu mengeluarkan hasil karya seninya dengan membuat gantungan lampu yang bentuknya ada bentuk nenas, ada bentuk labu dan lain-lain. Nah, sebagian ada yang masih di sini kan salahnya. Yang pojok-pojok itu, nah itu labu, yang ini nanas, yang ini. Oh, berarti yang di ukiran ini Pak ya? Yang ukiran itu gantungan lampu itu. Baik. Dulu. Berarti, dulu. Nah, itu gantungan lampu itu dulu. Oh, berarti diabadikan sampai sekarang? Pak, ya? Diabadikan sampai sekarang ini yang masih. Ada juga yang dibagi ke masjid-masjid lain gitu yang pakai gitu. Karena sudah tidak mungkin kita pakai itu. Ya, Berarti terpaksa jadi kita pakai hiasan di sini ya untuk mengingat Iya. kembali lah begitu sejarah Iya. dahulu terbentuknya masjid ini begitu. Oke. Nah, kemudian pembangunan selanjutnya pada tahun 1974. Nah, itu sudah mulai dari plat beton ya, tapi ya pada zaman itu hanya plat biasa, beton biasa, motif-motif ya tidak begitu ya. Zaman itu keren mungkin ya. Itu tahun 74. Nah, yang terakhir yang termasuk saya juga jadi panitia pembangunannya di sini tahun 2001 ya, sehingga berbentuklah seperti ini, 3 lantai dengan mengusung motif, ada juga yang minimalis, ada yang minimalis, ada juga yang klasik ya. Klasik ini yang meniru seperti masjid di Madinah ya. Nah, untuk perubahan nama sendiri dari Masjid Bengak ke Masjid Al-Raisiyah begitu Pak. Iya. Itu kira-kira tahun berapa untuk perubahan? Sebelum tahun 74 ya. Sebelum tahun Sebelum 74 ya, mungkin
tahun 70-an mungkin ya, tahun 70-an, karena saya ingat dulu saya sendiri lahir tahun 67, saya masih kecil dulu, ada namanya Bapak Ngulu, Bapak Haji Idhar. Nah, beliau kan nama masjid ini Masjid Ar-Raisiyah, mungkin sudah konfirmasi dengan keluarga beliau dulunya ya. Karena nama itu pun setelah beliau wafat baru diberikan nama itu sebagai penghormatan juga Untuk almarhum. iya, almarhum Tuan Muhammad Rais ya. Nah, ini untuk menjaga kelestariannya, masyarakat sekitar membuat kolam bengak dan kini masih dijadikan sebagai pemenuh kehidupan sehari-hari. Pelebarannya itu ke utara. Kalau dulu yang sampai sini dulu. Oh, sampai sini berarti ukurannya Iya. lebih kecil ya, Kecil Pak? dulu. Kecil dulu di sini. Di tanah lapang di situ dulu. Oke. Nah, ini penggunaannya sampai sekarang Ya untuk sehari-hari masih orang mandi anunya. Ya. Berarti untuk keseharian juga ya, Pak ya? Iya, walaupun debit air ya tidak seperti dulu. Berarti ini alirannya dari bawah begitu ya untuk Dari bawah. Karena ceritanya kita juga waktu bangun masjid ini full air, seolah-olah masjid ini terapung gitu. Sulit sekali, sudah tidak mampu disedot pakai pompa apa waktu kita gali apa namanya, arahnya begitu ya? gali pondasi sini ya anunya di masjid ini ya. Apalagi yang zaman dulu kita tidak tahu zaman dulu. Oke. Oh, berarti itu juga ditemuin waktu mulai dibangun yang ini ya? Iya, enggak, bukan. Ini yang saya ketahui gitu kan. Ya, memang dari dulu ceritanya air ini muncul ya dari mimbar itu. Dari mimbar yang di dalam. Dari Pak? mimbar yang dalam, mimbar yang dulu tapi. Berbeda ini, berarti ya, lokasinya ya. Mimbar yang dulu, yang sekarang ini kan baru yang sekarang. Pemirsa NTB 1, itulah sejarah di balik megahnya bangunan Masjid Bengak Sekar Bela Kota Mataram yang kini dinamai sebagai Masjid Ar-Raisiyah.